dibayar lunas. Akhirnya karma Anies Baswedan kena pada Jokowi. Ya, Projo akhirnya mengkhianati Jokowi yang selama ini membelanya, teman-teman. Yuk kita simak videonya. Projo akan melakukan transformasi organisasi yang salah satunya adalah kemungkinan merubah logo Projo yang nanti akan kita putuskan di Kongres kita ini. Logo Projo akan kita rubah supaya tidak terkesan kultus individu. Projo itu artinya negeri dan rakyat. Jadi Projo itu sendiri artinya adalah negeri dalam bahasa Sanskerta dan dalam bahasa Jawa Kawi itu artinya rakyat. Jadi kaum Projo adalah kaum yang mencintai negara dan rakyatnya. Projo memang nggak ada, cuma teman-teman media kan ya Projo Kawi itu karena gampang dilafalkan aja. Ya. Sekali bahwa Budi Ari menyatakan dia akan segera pindah ke Partai Gerindra, dan ini kelihatannya gerbong dari Projo juga akan diajak. Nah, ini menarik ya, karena Joko Widodo ini kan bukan hanya sebagai mantan Presiden Republik Indonesia, tapi dia ini justru tokoh yang melahirkan jaringan relawan Projo. Ini merupakan relawan yang terbesar menjadi pendukungnya Joko Widodo, dan dia itu tidak hadir dalam pembukaan Kongres Tiga Projo yang berlangsung di Jakarta, tepatnya di Hotel Sahid hari ini tanggal 1 November 2025. Padahal kan organisasi ini atau relawan ini selama satu dekade itu menjadi simbol loyalitas dan kekuatan politiknya Jokowi. Dan apalagi kalau kita lihat logonya kan jelas tuh ada wajah Jokowi di situ. Alasan resmi dari ajudannya, ya ini Komisaris Polisi Fitriansah, ini dokter menyarankan akan Jokowi beristirahat, tidak banyak aktivitas di luar ruang. Tapi kan kemudian orang segera membanding-bandingkan dalam beberapa waktu terakhir ini ya, Jokowi itu kan banyak sekali melakukan aktivitas, mulai terutama pada waktu Kongres PSI pada bulan Juli di Solo. Jokowi pada waktu itu bahkan memberikan semangat kepada kader PSI bahwa partai ini masih muda tapi jangan minder. Kalau bekerja keras, PSI bisa menjadi partai besar di masa depan. Dia juga hadir dalam acara-acara ketika bertemu dengan para elit PSI, misalnya ketika ada acara di Bali dan sebagainya. Dengan rekam jejak itu, alasan kesehatan terdengar kok kurang meyakinkan ya. Malah kemudian apa iya seperti itu. Sebab kan Jokowi ini memang masih aktif tampil di berbagai forum besar, termasuk pertemuan publik dan politik. Yang juga tidak kalah menariknya, seperti saya sebutkan tadi, Gibran Rakabuming. Ini wakil presiden sekaligus putra Jokowi juga tidak hadir. Mereka ini dua-duanya nggak hadir meskipun tidak diundang. Jokowi sih masih lumayan lah, karena dia kemudian mengirim video ucapan lah untuk Kongres ini gitu. Tapi Jokowi tidak hadir secara fisik begitu. Nah, ketidakhadiran dua bapak dan anak ini sekaligus menimbulkan pertanyaan besar. Analisisnya itu sederhana saja. Bisa jadi Jokowi dan Gibran memilih absen bukan karena alasan medis, khususnya untuk Jokowi. Karena Gibran itu setidaknya kita belum tahu. Tadi jelas dalam acara yang pembukaan dia tidak hadir. Kita nggak tahu apakah kemudian nanti ada pengarahan dari Gibran dia hadir. Tapi kan yang paling penting itu justru pembukaan ini. Apakah karena Jokowi sudah membaca arah angin, ada perubahan politik di Projo. Dia tahu Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi mulai mengalihkan dukungan secara pragmatis ini ke Prabowo. Ya, ini tentu saja kita bisa pahami misalnya agar perahu besar dari Projo itu tidak tenggelam bersama dia dan juga itu bersama dengan Jokowi yang sekarang berada di luar kekuasaan. Kalau kita perhatikan di barisan tamu kehormatan itu tadi yang hadir adalah justru Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Harian Partai Gerindra. Dia duduk bersama pengurus Projo dan ini tentu saja bisa dilihat sebagai mewakili partai dari Presiden Prabowo Subianto karena dia ketua harian ya. Dan ketika Jokowi dan Gibran tidak hadir, yang muncul justru urusan resmi Gerindra. Dan di forum itu Budi Ari mengucapkan dua pernyataan penting. Projo akan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran dan dia juga memberi sinyal akan segera bergabung ke Gerindra. Dan kemudian juga dia menyatakan akan ikut membesarkan partainya Presiden Prabowo. Sementara Jokowi memilih absen.
Nah, jadi ya panggung Projo itu tadi sore itu dikuasai satu nama, Budi Aris Setiadi. Dan Budi Aris secara terbuka menyatakan di depan relawannya, Projo tidak akan menjadi partai politik, tapi kalau saya pribadi berpartai, teman-teman Projo pasti tahu kemana arahnya, kata dia begitu ya. Dan dia pun menambahkan secara eksplisit bahwa dia ingin bergabung ke Gerindra secepatnya. Projo ini adalah pelopor pendukung Pak Prabowo Gibran. Karena itu kita berkomitmen untuk terus mendukung dan memperkuat pemerintahan Prabowo Gibran. Karena kita percaya ini mandat rakyat. Kita ingin dukung, perkuat agar pemerintahan ini tidak gagal. Siap nggak? Kedua, kami menilai bahwa agenda politik Pak Presiden Prabowo ini harus kita dukung dan kita perkuat terus-menerus. Karena apa? Karena pikiran dan hati Pak Prabowo ini untuk rakyat. Seluruh program-program strategis pemerintahan ini harus kita kawal dengan baik. Dari mulai MBG, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, Perumahan Rakyat, dan sebagainya. Yang pasti pemerintahan ini adalah pemerintahan yang berpihak kepada rakyat sesuai dengan jati diri kita, cita-cita kita, nafas kita, setia di garis rakyat. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, kali ini sangat luar biasa sekali pemberitaan di media sosial dan menggemparkan politik Indonesia. Ya, kemarin bagaimana dilaksanakannya musyawarah ya pro Jokowi, teman-teman. Ketua umumnya adalah Budi Ari yang pernah dipecat Prabowo Subianto sebagai Menteri Koperasi, dan ini menarik lantaran Projo ini kita kenal adalah pro Jokowi yang bisa kita tahu ya, semua juga tahu bahwa ini adalah relawan pendukung Jokowi garis keras ya. Mereka ini adalah pendukung Jokowi semenjak Jokowi di awal-awal menjadi presiden, teman-teman ya, 2014 dan hingga saat ini. Dan kalau kita melihat Projo ini, jika ada sesuatu hal yang mengenai Jokowi ya, Projo itu langsung membela Jokowi ya. Nah, yang menarik adalah di acara kemarin Jokowi dan Gibran itu tidak hadir, teman-teman ya. Dan ini membuat spekulasi yang sangat beragam dan luar biasa di kalangan masyarakat ya. Dan kemudian bagaimana Projo, yaitu Budi Ari, mengungkapkan yang sangat mengejutkan ya kita. Katanya Projo itu adalah artinya pengabdian terhadap masyarakat ya, terhadap rakyat, teman-teman. Bayangkan, teman-teman, dari kata-kata bahasanya ya Projo, yaitu pro terhadap Jokowi ya. Itulah sebenarnya arti dari Projo. Loh, kok bisa dipelintir menjadi membela masyarakat. Kemudian logo dari Projo itu, teman-teman ya, itu adalah wajahnya Jokowi ya. Wajahnya Jokowi yang kata Budi Ari itu akan diubah, akan ada transformasi Projo secara besar-besaran. Ini membuktikan bahwa apakah Projo benar-benar 100% meninggalkan Jokowi. Relawan yang setia terhadapnya meninggalkannya dan mendukung Prabowo Subianto. Artinya mereka beralih mengubah diri mereka menjadi pendukung Prabowo Subianto ya. Di mana bumi dipijak, disitulah bumi dijunjung gitu ya. Dan inilah pepatah yang sebenarnya pas sekali ya pada Projo, teman-teman. Ya, presidennya kan sekarang Prabowo, bukan Jokowi ya. Apalagi Budi Ari saat ini ya sedang cenut-cenut juga, teman-teman ya, lantaran kasus judol pada saat menjadi
Menteri Komunikasi dan Informasi ya, ini belum tuntas ya. Masyarakat mendesak agar Budi Ari ini diperiksa juga ya terkait dengan judul tersebut ya. Anak-anak buahnya sudah belasan yang ditangkap, teman-teman. Ini tinggal Budi Ari sendiri ya. Dan itulah kenapa Budi Ari ini seolah-olah mencari perlindungan terhadap Prabowo Subianto. Karena dulu ya di acaranya PSI ya, Prabowo itu menyindir dari Budi Ari ya. Kata Budi Ari adalah, Budi Ari, kamu mau masuk Gerindra atau PSI ya, yang tegas. Ini adalah sindiran, ini adalah kata-kata tegas terhadap Prabowo supaya Budi Ari menentukan pilihannya, teman-teman. Dan akhirnya Budi Ari santai-santai, ujung-ujungnya kan kena pecat. Nah, inilah sepertinya Budi Ari sadar, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?